mendengarkan setiap pokok-pokok doa kami Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Berfirman atas tiap-tiap kami Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan atas setiap kami. Berbicara Tuhan di pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami, untuk kami Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Sampai Tuhan namamu dimuliakan dimanapun kami berada, di Jepara, di Kudus, di Pati, di Tayu, di Donorejo, sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan atas hidup kami, gerejamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sekerja Tuhan di Kudus, Pati, Jepara, Tayu, Donorejo, dan juga dimanapun berada. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berdoa untuk membela kota kita, membela pelayanan kita, membela apa yang harus kita kerjakan supaya Tuhan boleh mengerjakan lebih luar biasa lagi atas setiap kota atau setiap daerah di mana Tuhan taruh, Tuhan percayakan pada kita. Kita percaya apa yang kita mau doakan, apa yang kita mau pergumulan kepada Tuhan itu keluar dari hati kita, keluar dari iman kita, supaya Tuhan mengerjakan lebih luar biasa lagi bersama kita dan kita dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas. Dalam Injil Lukas ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Lukas pasal yang kelima, mohon maaf, Lukas pasal yang kelima ayat 18 sampai yang ke-22. Mungkin nanti akan tambah lagi dengan beberapa ayat berikutnya. Kita baca, saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Lukas 15 ayat yang ke-18. Mohon maaf, Lukas 5 ayat 18. Lukas 5 ayat 18 sampai yang seterusnya saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Lukas 5 ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yang kedua, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Saya teruskan yang ke-23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhannya. Sampai di ayat 23 nanti kita sambung di berikutnya. Di dalam Lukas 5 ayat yang ke-18 sampai yang ke-24 kita baca ini. Mohon maaf, sampai ada 23 yang kita baca ini
Ada satu perkara yang Tuhan mau kerjakan atas kita. Di dalam bacaan ini dengan judulnya orang yang lumpuh disembuhkan. Mungkin kita sering merenungkan atau sering menyampaikan firman Tuhan ini eh, dari perikop ini. Mungkin kita juga sering melihat, bahkan kita kadang melihat iman yang luar biasa. Begitu susahnya seseorang membawa orang yang sakit untuk bertemu Tuhan sampai membongkar atap gitu. Saya rasa wah, perkara yang luar biasa. Kita yakin iman orang itu yang membawa mereka untuk ketemu sama Yesus supaya mereka disembuhkan sangat luar biasa. Mungkin kalau keadaan yang sebenarnya, kalau kita lihat keadaan-keadaan yang nyata dalam hidup kita, ketika orang yang sakit pasti yang dibutuhkan adalah kesehatan, kesembuhan. Kalau ada orang sakit, kita berdoa untuk disembuhkan. Kalau ada orang sakit dibawa ke dokter misalnya eh, secara aktivitas dibawa ke dokter supaya sembuh. Tetapi ketika Tuhan melihat suatu perkara iman yang luar biasa ini, Tuhan melakukan suatu perkara yang luar biasa. Di ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Satu perkara dari iman yang besar, Tuhan berbicara lebih lagi, dikatakan ada pengampunan. Mungkin, ya kok yang dikerjakan Tuhan kok malah mengampuni, padahal yang dibutuhkan adalah kesehatan, yang dibutuhkan adalah kesembuhan. Tetapi Tuhan sendiri mengatakan pengampunan yang lebih penting daripada masalah kesembuhan. Kesembuhan orang ini, orang lumpuh ini adalah kesembuhan fisiknya, tetapi pengampunan adalah kesembuhan batinnya. Seseorang yang sangat diperlukan adalah kesembuhan batinnya. Orang harus disembuhkan batinnya supaya ada suatu perkara yang bisa dikerjakan lebih lanjut atau lebih lagi atas seseorang ketika imannya, ketika batinnya sembuh. Kita mungkin melihatnya, loh, apa enggak salah? Uang yang dicari adalah kesembuhan. Tetapi kenapa yang dikerjakan adalah pengampunan? Orang itu harus diampuni. Di dalam ayat 23 dikatakan, di dalam ayat yang ke-23, di Lukas 5 ada dikatakan, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mungkin bagi kita berharapnya adalah bangunlah dan berjalanlah. Tapi Tuhan mau lihat, dikatakanlah mudah mana dikatakan menyembuhkan orang sakit atau memberikan pengampunan. Mungkin ya, mengampuni itu perkara yang luar biasa. Ketika kita mengampuni seorang, maka ada kelepasan, ada kesembuhan. Ketika orang mengalami satu perkara yang namanya sakit dan sembuh dengan mujizat Tuhan, dengan kita doakan, orang akan melihat satu perkara yang biasa. Karena dukun atau tabib pun bisa menyembuhkan, dokter bisa menyembuhkan. Tetapi mengampuni hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang benar-benar mengerti dan mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengampuni orang lain. Dampak daripada pengampunan dikatakan di dalam Lukas 7 ayat yang ke-47 dikatakan, Lukas 7 ayat 47 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dampak daripada pengampunan, dampak daripada kelepasan adalah adanya suatu kasih. Ketika orang mengalami pengampunan, ketika orang mengalami suatu kelepasan,
dari segala beban mereka, maka yang keluar adalah kasih. Sementara orang-orang yang mendapatkan kelegaan dari sakitnya, dari suatu sakit penyakit, mereka hanya bisa melihat suatu ketakjuban. Mereka hanya bisa melihat suatu perkara, wah luar biasa. Ketika kita berdoa, orang itu sembuh, maka kita luar biasa. Kita hanya berdecak kagum, ada kekaguman. Tetapi beda ketika kita memberikan pengampunan, ketika mereka memberikan kelepasan, itu akan ada damai sejahtera. Sementara ketika ada kesembuhan, cuma ada ketakjuban yang dilihat orang lain. Wah luar biasa, Tuhan luar biasa. Tetapi pengalaman secara pribadi seseorang dengan Tuhan itu sangat berbeda ketika mereka mendapat kelepasan dan mengampuni. Di ayat berikutnya dikatakan di Lukas 8. Lukas 8 ayat yang ke-56, ketika ada orang yang sakit yang disembuhkan, Tuhan melakukan suatu perkara, suatu mujizat menyembuhkan orang sakit. Dari perkara penyembuhan orang sakit, cuman dikatakan justru jangan disampaikan kepada orang lain. Nggak usah disampaikan kalau ada suatu perkara, oh saya berdoa buat orang lain dan sembuh. Di Lukas 8 ada Lukas 8 ayat 50 dikatakan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga tentang apa yang terjadi itu. Justru Tuhan malah mengatakan jangan diberitakan, jangan disampaikan kepada siapapun perkara Tuhan menyembuhkan orang sakit. Maksudnya adalah Tuhan mau nggak usah disampaikan ke banyak orang masalah sembuhnya dan Tuhan kerjakan, karena orang akan mengalami mujizat secara tersendiri. Orang akan mengalami mujizat dengan sendirinya ketika mereka melakukan pengampunan dan kelepasan. Tuhan mau supaya setiap kita ada suatu kelepasan, ada suatu pengampunan. Perkara yang sederhana untuk kita mengatakan, aku mengampuni. Perkara sederhana mengatakan, dosamu sudah diampuni. Tetapi satu perkara yang luar biasa, yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Harus ada proses, ada waktu, ada cara, ada perjuangan, ada banyak hal yang bisa dikerjakan ketika kita mengampuni orang lain. Puji nama Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita dengar saat ini adalah dasar kita untuk kita berdoa kepada Tuhan untuk pagi hari ini, supaya apa yang kita doakan, kita mengampuni, kita melepaskan kasih, melepaskan sukacita kepada orang lain, supaya orang lain diberkati dan mereka boleh melakukan mujizat ketika mereka mendapatkan pengampunan dan kelepasan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa sebentar. Kami ucap syukur Tuhan hari ini. Terima kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Mau berbicara kepada kami semua Tuhan, jemaat-Mu, gereja-Mu dimanapun kami ada. Supaya apa yang kami sampaikan, supaya apa yang kami dengar untuk pagi hari ini Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Dan itu meremah hidup kami, supaya kami bisa saling mengampuni, kami saling mengasihi. Kami percaya Tuhan ada pengampunan setiap kehidupan kami, ada pengampunan setiap ada dalam pergumulan kami, ada suatu pengampunan dalam dosa-dosa kami Tuhan, supaya kehidupan kami boleh melakukan mujizat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.